ونسأل في قراءة الكتب الله بقنيتنا في نيتهم وعملنا في عملنا واعتقادنا واعتقادهم وتخلق بأخلاقهم وارزقنا محبتهم بخير ولطف وعافية اللهم اصلح نية وذرية واجعل حاجة كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجل خير البرية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin qamarul wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm ila yaumil maw'ud sirra wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan masih diberikannya kita kesehatan pada mulia yang ini. Mudah-mudahan berkat kita berhadir di majelis ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nawaitu salam wa salim wa nawaitu intifa wal ifad wal istifad wal hasanat masaki bi kitabillah sunnati rasulillah wa du'a ila huda wa dilalat al akhirati wa ajla mardati wa qurbi subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pelajaran yang sebelumnya, pelajaran minggu lalu mengenai syarat-syaratnya sholat, maka pada malam hari ini kita melanjutkan atau masuk ke dalam bab rukun-rukun sholat atau fardu-fardunya sholat. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Furudus shalah an-niyatu wa takbiratul ihram wa qira'atul fatihah bil basmalah wa tashdidatil arba'asyarah wa ikhrajid dadi min ad-dha wa laysa fil fatihati dha. Furudus shalah, fardu shalah atau rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat ini atau fardu-fardu salat ini ialah sesuatu yang harus dikerjakan atau harus dilakukan ketika berada di dalam salat. Apabila fardu salat, apabila rukun salat tidak dikerjakan ketika di dalam salat, maka salatnya tidak sah. Paham? Kemudian rukun-rukun salat ini ada terbagi 4 macam. Yang pertama ada namanya rukun qauli, rukun perkataan. Maksudnya di situ kita dianjurkan untuk berkata-kata. Apa saja? Yaitu adalah takbiratul ihram. Paham? Takbiratul ihram, kemudian apa? Membaca Al-Fatihah, kemudian membaca tasyahudul akhir, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir, dan yang kemudian terakhir adalah mengucap salam. Nah, ini adalah rukun qauli ketika di dalam sholat. Maksudnya apa? Rukunnya ini harus diucapkan. Tidak bisa kita mengucapkan di dalam hati. Paham? Misalnya takbir, Allah Akbar. Ikam tadi kan ada bertakbir kan? Sudah dalam hati ya, maka tidak sah. Karena takbiratul ihram tadi termasuk rukun yang harus diucapkan. Kemudian yang kedua ada yang namanya rukun fi'li, rukun pekerjaan, harus bergerak. Apa saja? Ada 6. Yang pertama berdiri. Paham? Berdiri bagi yang mampu. Dia sholat wajib. Dia mampu berdiri, cuman dia duduk, maka sholatnya tidak sah. Paham? Jadi harus berdiri bagi yang mampu. Kemudian apa? Ruku. Kemudian i'tidal. Kemudian sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud, dan kemudian duduk ketika berada di tasyahud akhir. Ini adalah rukun fi'li. Maksudnya apa? Harus bergerak. Kemudian yang ketiga ada rukun maknawi. Apa itu rukun maknawi? Itu ada 1, yaitu adalah at-tartib, berurutan. Paham? Berurutan. Maksudnya
berurutan dari takbir sampai salam tuh ada urutannya masing-masing, kada boleh diacak. Habis takbir ruku, habis ruku bangun lagi Fatihah, kada bisa. Paham? Itu namanya rukun maknawi. Kemudian yang keempat daripada rukun-rukun salat apa? Rukun qalbi. Apa? Yaitu adalah niat. Itu perincian daripada rukun-rukun salat. Kemudian kita jelaskan masing-masing daripada rukun-rukun tersebut. Yang pertama daripada rukun-rukun salat adalah an-niyatu. Itu harus niat. Faham? Segala apapun, amal ibadah apapun pasti membutuhkan niat. Sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan atau amal-amal itu tergantung terhadap niatnya. Jadi apapun saja itu harus diawali dengan niat. Dia sholat namun dia tidak berniat, faham? Dia tidak melakukan niat, maka sholatnya tidak sah, faham? Dan kemudian niat tersebut ditaruhnya atau diandaknya di dalam hati, faham? Jadi tidak cukup melafatkannya aja. Usolli fardhu zuhri Allahu akbar. Di dalam hati ketika takbiratul ihram dia tidak mengucapkan niat tadi, maka sholatnya tidak sah. Paham? Jadi sunnah diucapkan, cuman ketika di dalam hati harus atau wajib. Itu niat. Paham? Jadi niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi tidak cukup ketika berbicara saja, di dalam hati kada diucapkan, tidak cukup. Paham? Kemudian di dalam masalah niat, ketika kita sholat fardu atau sholat wajib, maka kita di dalam niat tersebut harus wajib qasdu fi'lihi min haitsu kaunihi shalah wa ta'yinihi min dhuhrin aw ghairi wa niyatil fardiyah. Jadi ketika kita sholat fardu, maka niat kita itu ada 3 yang harus diucapkan. Pertama, qasdul fi'li, bertujuan untuk sholat. Kemudian menentukan itu sholat apa. Kemudian mengucapkan fardunya. Paham? Misalnya seperti ini. Dia sholat, maka dia harus, apabila dia sholat fardu, maka niatnya harus seperti ini. Usolli fardhu zuhri. Itu sudah cukup. Paham? Adapun yang lainnya, rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, itu sunnah. Paham? Jadi dia harus yang tadi 3 tadi, usolli fardhu zuhri. Kalau dia mengucapkan seperti ini saja, usolli, maka niatnya tidak sah. Atau dia mengucapkan seperti ini, usolli zuhri, paham? Kada dibuati fardhu, maka tidak sah. Itu yang wajib. Jadi kalau hendak lengkapnya, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan atau makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Itu sudah lengkap. Paham? Jadi misalnya kada bisa niatnya, maka cukup yang 3 tadi aja. Usolli fardhu zuhri Allahu akbar. Kalau kada bisa niat, kalau itu kada mungkin kada bisa kan, dari lagi halus sudah kita dilajari. Paham? Jadi harus seperti itu. Kemudian itu untuk sholat fardu. Kemudian kalau kita untuk melakukan sholat sunnah yang ada waktunya, seperti sholat duha atau sholat witir, maka kita cukup untuk mengucapkan niatnya qasdul fi'li wa ta'yin. Paham? Menentukan kita sholat dan menentukan itu sholat apa, itu sudah cukup tanpa membuati fardhu. Paham? Contohnya seperti apa? Usolli duha, selesai. Itu boleh kalau kada bisa niat yang panjang tadi. Paham? Kalau bisa ya yang bisa aja, yang bagus saja seperti itu. Ini ibaratnya apa? Cara kalau orang tidak bisa niat yang panjang. Jadi misalnya ini sholat duha atau sholat witir, usolli duha Allahu akbar, selesai. Itu boleh, dapat pahala sudah. Paham? Itu untuk sholat yang mempunyai sholat sunnah yang mempunyai waktu. Kalau sholat sunnah mutlak, sholat sunat mutlak atau sholat sunnah 2 rakaat aja, tanpa embel-embel ada waktunya, ada duha, ada witir, intinya sholat sunnah 2 rakaat aja, maka cukup usolli Allahu akbar. Paham? Itu perinciannya saja. Tapi kalau bisa, ulun bisa yang bagus, ya Pak, ulun bisa yang panjang sampai mustaqbilan makmuman imaman, ya bagus, itu lebih bagus sudah. Paham? Kemudian di dalam masalah niat ini ada sesuatu yang harus diucapkan ketika sholat berjamaah, yaitu adalah makmuman atau imaman. Paham? Kalau ada niatnya, kalau kita menjadi imam,
maka kita disunahkan untuk mengucapkan imaman lillahi ta'ala. Tapi kalau kita menjadi makmum, kalau kita hendak dapat pahalanya berjamaah, maka kita harus mengucapkan makmuman lillahi ta'ala. Paham? Kalau kada pakai makmuman, sah. Salat berjamaahnya apa? Dia salatnya apa? Sah, cuman tidak dapat pahala salat berjamaah. Paham? Jelas? Itu jadi kalau sholat berjamaah dilanggar atau di masjid, maka pakai makmuman lillahi ta'ala. Maka apabila dia sholat berjamaah tanpa mengikuti makmuman, usolli fardhu maghribi salasa rakaatin lillahi ta'ala, padahal dia sholat berjamaah mengikuti imam di depan, apabila dia menunggu imam dalam keadaan lawas imamnya, maka sholatnya batal karena dia tidak mengikuti kepada imam hakikatnya. Paham? Dia tidak bermakmum kepada imam, hakikatnya dia sholat sendiri. Paham? Cuman menunggu imam, maka sholatnya tidak sah kalau imam lama dan dia menunggu. Paham? Jadi kalau sholat berjamaah harus diucapkan namanya makmuman. Itu daripada permasalahan di dalam masalah niat. Kemudian rukun yang kedua daripada rukun-rukun sholat adalah at-takbiratul ihram. Itu adalah takbiratul ihram, takbir pengharaman. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Karena ketika kita sudah mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka segala sesuatu yang asalnya halal menjadi haram ketika kita sudah mengucapkan takbiratul ihram. Kita sebelum sholat boleh minum, ya Allah. Boleh kita ya sebatang 2 batang dulu kalau sebelum sholat. Nah, cuman habis hendak sholat berkumur-kumur dulu, bawa tembakau nih sembahyang. Jadi sebelum sholat kita boleh minum, sebelum sholat kita boleh makan. Namun ketika sudah Allahu Akbar, yang kita tadi boleh makan, boleh minum, boleh sebatang tadi sudah diharamkan. Paham? Karena kita sudah masuk ke dalam sholat. Makanya dinamakan takbiratul ihram, takbir pengharaman. Paham? Itu adalah maksudnya daripada takbiratul ihram. Faham? Dan takbiratul ihram tersebut lafadznya hanya Allahu Akbar, tidak bisa yang lain. Tidak boleh pakai asmaullah yang lain, asmaul husna yang lain. Misalnya Allahul Aziz, tidak bisa. Tetapnya harus Allahu Akbar. Faham? Dan juga di dalam takbiratul ihram ini ada syarat-syaratnya. Ya, pertama harus diucapkan. Faham? Dengan sekiranya dirinya mendengar apa yang dia ucapkan. Jangan karena mendengar, jangan kanan dihiga, dirinya aja kada mendengar. Jadi harus diucapkan sekira dia mendengarkan takbir dia sendiri. Tidak perlu orang lain mendengar. Paham? Allahu Akbar. Samar intinya dia mendengarkan apa yang dia ucapkan. Dan juga syaratnya lagi apa? Hendaknya takbirnya ketika berdiri. Paham? Berdiri tenang. Paham? Pas berdiri tenang, Allahu Akbar. Jangan misalnya pas imam sudah Allahu Akbar, kita buka-buka, datang. Belum tenang lagi, masih sampai langsung Allahu Akbar. Kada bisa. Tenang dulu, berdiri dulu, baru Allahu Akbar. Jadi misalnya pas sampai datang, Allahu Akbar. Ya. Jadi berdiam dulu, baru takbiratul ihram. Itu syaratnya. Pertama, kemudian syaratnya lagi apa? Hendaknya berbahasa Arab. Faham? Takbirnya tadi berbahasa Arab itu bagi orang yang bisa. Paham? Bagi orang yang bisa. Tapi kalau orang yang kada bisa, Bang, seperti apa? Misalnya orangnya hanya masuk Islam, atau orangnya jauh pada ulama, jauh pada guru, atau rumahnya di hutan, Bang, di gua misalnya. Paham? Kada bisa takbiratul ihram. Paham? Maka diajarkan pakai terjemahan. Paham? Cuman habis itu tetap dia wajib untuk belajar takbiratul ihram tadi. Jadi kada apa-apa dia pakai bahasa apa yang dia, Allah Maha Besar. Paham? Itu bahasa Indonesia. Atau dia bahasa Banjar kah? Bahasa yang lain kah? Intinya pakai terjemahan yang ia paham. Cuman setelahnya tetap wajib belajar. Jangan terus-menerus 10 tahunan kada bisa bahasa Arab, 10 tahunan juga bahasa terjemahan takbirnya. Kada boleh. Harus belajar. Paham? Kemudian harus tertib. Paham? Allah dulu baru Akbar. Tidak boleh Akbar dulu baru Allah. Harus tertib. Allahu Akbar.
Paham? Kemudian harus apa? Mengucapkannya tersebut akbar, bukan Allahu Akbar. Paham? Kalau Allahu Akbar itu seperti ada waw di tengah-tengah, itu tidak boleh. Paham? Allahu Akbar aja, karena boleh. Harusnya apa? Allahu Akbar. Akbar. Paham? Bukan wakbar, salah. Allahu Akbar. Tidak boleh juga Pak memanjangkan hamzahnya. Allahu Akbar. Karena boleh juga seperti itu. Paham? Kalau hendak coba-coba kan nggak boleh. Paham? Atau memanjangkan baknya. Allahu Akbar. Karena boleh juga. Karena pas. Allahu Akbar sudah paling bujur, sudah ada di model-modeli pulang. Paham? Atau ditasdid baknya Allahu Akbar. Misalnya seperti itu. Karena boleh juga. Paham? Paling bujur itu adalah Allahu Akbar. Dan juga harus berkesinambungan. Paham? Langsung terus menerus. Karena boleh berstop. Allahu Akbar. Karena boleh. Paham? Apalagi kalau lawaskan Allah ya. Kayaknya terguring imamnya. Jadi harus terus menerus Allahu Akbar langsung seperti itu. Ya, itu sedikit daripada cara takbiratul ihram. Dan juga di dalam takbiratul ihram ini kita yang baru memasukkan niat sholat. Dari luar kita sebelum takbir melafatkannya sunnah. Usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian pas takbir Allah, baru kita meletakkan niat kita tadi di dalam hati ketika diucapkan Allahu Akbar di dalam hati. Allahu Akbar. Paham? Itu niat, caranya mengucapkan niat dan caranya takbiratul ihram. Paham? Harus dibarengkan. Paham? Diimbai dengan takbiratul ihram. Habis takbiratul ihram baru niat dalam hati. Tidak bisa. Harus di dalam takbiratul ihram. Sebelum atau sesudah takbiratul ihram tidak diperbolehkan. Harus di dalam takbiratul ihram. Paham ya? Itu daripada syarat rukun daripada niat dan takbiratul ihram. Kemudian masuk ke dalam rukun yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah dan juga membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama tasdid-tasdidnya yang 14 dan mengeluarkan do daripada zo dan juga dan tidak ada di dalam Fatihah itu zo. Kemudian rukun yang ketiga adalah membaca surah Al-Fatihah. Ini wajib, mau sholat sembahyang sorangan kah atau sholat berjamaah kah, Al-Fatihah harus dibaca. Paham? Al-Fatihah harus dibaca. Itu. Paham? Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk daripada surah Al-Fatihah. Apabila tidak dibaca bismillahnya, maka sama saja Al-Fatihahnya tidak sempurna. Sama saja tidak membaca surah Al-Fatihah, tertinggal satu ayat, maka tidak sah. Paham? Karena di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, kita harus atau termasuk daripada bismillah adalah surah Al-Fatihah. Paham? Kemudian harus memperhatikan tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu luput semua, tasdid-tasdidnya luput, panjang pendeknya luput. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya Allah, ada orang ibaratnya kelihatan nang salat kilat tuh. Luput semuaan, panjang pendeknya, tasdidnya kada kena semuaan. Jadi harus diperhatikan tasdid-tasdidnya dan panjang pendeknya. Paham? Kemudian harus memperhatikan daripada huruf do. Jangan sampai ubah jadi zo. Paham? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Do lain zo, waladzallin, salah. Fatal salahnya. Jadi waladdallin pakai do. Paham? Dan juga harus memperhatikan daripada kalau ada terubah pakai ihdinas sirat pakai sa, harusnya pakai so, pakai sa. Paham? Atau pakai jim, padahal jim ini kan ada. Seperti ya ibadnya di dalam Fatihah itu dipakai jim, dia pakai ja. Paham? Pakai ja.
Atau pakai kha, bismillahirrahmanirrahim, salah. Harusnya pakai ha, bukan pakai kha. Paham? Atau pakai zai, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim misalnya, maka tidak boleh. Atau pakai sya, ihdinas syiratal mustaqim, salah. Paham? Atau pakai fa, paham? Itu semua salah. Paham? Jadi kita cek lagi Al-Quran kita, benarkah sudah bacaan kita atau belum. Itu harus diperhatikan, karena itu fatal kalau salah. Ibaratnya hurufnya saja itu membuat sholat kita tidak sah. Paham? Kemudian itu bagi orang yang mampu membaca Al-Fatihah. Fa in jahil Al-Fatihah, seandainya dia tidak bisa membaca Al-Fatihah atau tidak tahu yang namanya Al-Fatihah itu apa. Misalnya, ya tadi seperti orang baru masuk Islam, atau jauh pada peguruan, atau jauh rumahnya pada kota di hutan berdiam karena dia melajari, maka dia disuruh untuk apa? Membaca 7 ayat pengganti daripada surah Al-Fatihah. Paham? 7 ayat. Lebih bagus 7 ayat yang bersambung. Maksudnya berurutan 7 ayat. Misalnya dia tidak bisa pakai Al-Fatihah. 7 ayat yang bersambung dan juga yang huruf-hurufnya sama seperti huruf Al-Fatihah. Itu kalau kada bisa. Paham? Kalau kada bisa juga 7 ayat yang bersambung misalnya. Ini Al-Fatihah aja kada bisa, apalagi 7 yang lain. Pakai apa? Pakai 7 ayat yang tidak bersambung. Seperti awal-awal surah, seperti apa? Yasin, Toha, paham? Dan yang lain-lainnya. Kaf, ha, ya, ain, shad, 7 puting. Paham? Maka boleh. Ini bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Paham? Kemudian apa? Apabila tidak bisa lagi membaca 7 ayat yang bersinambungan atau yang tidak berkesinambungan, maka dia harus membaca apa? 7 zikir. Paham? 7 zikir apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, wa ma sya'allahu kana, wa ma lam yasha' lam yakun. Itu 7 pengganti daripada Al-Fatihah. Zikirnya. Tapi ini kalau kada bisa membaca Al-Fatihah. Kada bisa juga. Misalnya, ini orang hanyar banar sudah masuk Islam misalnya, kada bisa sama sekali sudah, maka bagaimana? Berdiam aja sudah. Berdiam seukuran dia membaca Al-Fatihah kalau dia sholat sendirian. Kalau dia sholat berjamaah ya tunggu imam, berdiam aja. Berdiam, jangan guring gitu lah. Berdiam aja, berdiam seukuran dia membaca Al-Fatihah. Paham? Itu bagi orang yang sangat tidak bisa membaca Al-Fatihah. Paham? Kemudian rukun yang keempat, summar ruku. Kemudian apa? Ruku. Paham? Ruku. Kalau ruku, apa itu ruku? Adalah ayan hanya bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi wa yasma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu. Itu adalah menunduk. Seperti apa? Sekira kedua telapak tangannya ini menggapai kedua lututnya. Paham? Menggapai kedua lutut, menunduk. Jadi harus menunduk. Misalnya ada orang yang tangannya panjang, Bang, harusnya menunduk, beunjur gini aja sampai ke lintuhut misalnya. Itu tidak sah karena tidak dinamakan ruku. Karena ruku harus menunduk. Cuman jangan juga terlalu kayak ini nah. Terlalu kayak ini. Salah juga. Paham? Jadi rukunya tuh seperti ini. Nah, harus menunduk seperti itu. Misalnya tangannya panjang aja, tanpa menunduk bisa kayak ini aja bisa nah. Maka tidak sah karena tidak dinamakan ruku. Ruku harus menunduk yang seperti ini. Sekira ibaratnya punggungnya ini rata. Sekira kalau diandak hintalu kada gugur kalau bisa. Paham? Jadi harus merunduk tanpa kayak kepompong tuh, usah itu. Terlalu beneran, ini harus semangat rukunya ya, harus bepengkok itu. Kada boleh juga. Paham? Normal aja. Itu ruku. Kemudian wayat semainnu fihi wujuban, dan di dalam ruku tadi harus melakukan tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Diamnya anggota badan. Paham? Jadi harus diam. Jadi habis ruku diam dulu. Seukuran subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baru
i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Jangan ibaratnya langsung Allahu Akbar, langsung bangun tanpa tumakninah. Paham? Maka sholatnya rukuknya tidak sah. Kalau rukuknya tidak sah, maka sholatnya pun batal. Paham ya? Kemudian apa? Kemudian sumal i'tidal. Kemudian melakukan i'tidal. I'tidal itu apa? Bangun setelah ruku. Wa yatma'innu fihi wujuban. Dan di dalam i'tidal pun harus dianjurkan apa? Diwajibkan tumakninah. Berdiam sejenak dulu baru sujud. Sami Allahu liman hamidah. Diam. Makanya kita dianjurkan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'al ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Paham? Jangan langsung sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar gitu. Karena kehinakan. Jadi harus tumakninah. Paham? Kemudian summa sujud. Kemudian rukun yang selanjutnya daripada rukun salat adalah sujudu marrotain. Sujud dua kali. Paham? Sujud dua kali. Alal jabhati. Sujudnya harus pakai dahi. Paham? Kalau pakai atas kepala nggak boleh. Begini, nggak boleh. Harus pakai dahi. Dahinya harus kena. Makanya dari itu apa? Kalau orang yang rambutnya panjang, makanya harus disingkap. Paham? Sekira dahinya kena. Kalau pakai kopiah juga harus dahinya dibuka. Jangan gini bu kopiah kan. Nah. Tangan ada, tertutup kena nggak ada, terhalang kain, paham? Maka sujudnya tidak sah. Jadi harusnya apa? Dahinya harus kena daripada tempat sujud. Paham? Wa ala batni kaffah, sujudnya harus pakai telapak tangan. Paham? Ini yang mu'tamad sudah pakai telapak tangan. Kemudian apa? Wa ala rukbateh, pakai lintuhut, dua lintuhutnya. Dan juga apa? Wa ala atrafi butuni asabi qadameh, dan pakai jari-jari batisnya. Paham? Itu syaratnya daripada sujud. Paham? Ada juga yang mengatakan apa? Sujud tuh perlu yang hanya apa? Dahi aja, yang lain kada apa-apa. Cuma bisa lah. Dahi aja yang kena di lantai, yang lain kada terbang gitu. Betajak itu kada mungkin kan? Itu ada yang mengatakan ulama seperti itu boleh aja. Paham? Cuman apa? Yang harusnya apa? 7 anggota badan. Dahi 1, tangan 3, lutut 5, dan apa? Batis, kedua batis tadi. Paham? Jari-jarinya harus menyentuh kepada lantai sujud. Paham ya? Itu daripada syaratnya sujud. Dan juga dalam sujud harus tumakninah. Kemudian Kemudian ada faedah. Kenapa sujud tuh di dalam sholat 2 kali pada 1 rakaat? Paham? Karena sujud itu adalah mahallut tawadu, tempat kita merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita meletakkan kepala kita yang mulia ke paling bawah, lebih tinggi pantat kita daripada kepala kita. Paham? Karena salah satu daripada syarat sujud itu apa? Pantat kita harus lebih tinggi daripada kepala. Kada boleh sejajar. Pantat kita harus lebih tinggi daripada kepala. Paham? Nah, itu karena apa? Mahallut tawadu, tempatnya kita merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meletakkan kepala kita yang mulia ini di bawah. Paham? Kiapapun pangkatnya, kiapapun sugihnya, kiapapun gagahnya, kiapapun apa aja, kalau sudah sujud tetap kepala lebih tinggi, pantat lebih tinggi daripada kepala. Jadi kada membedakan. Paham? Allah Subhanahu wa taala tidak ada membedakan. Itu daripada apa? Daripada faedah daripada sujud. Dan juga Pak, sujud ini lebih afdol daripada ruku. Paham? Lebih afdol daripada ruku. Dan juga Pak, karena juga sujud ini adalah tempat diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan daripada sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam ruku. Dan juga ketika di dalam sujud hendaklah memperbanyak doa, kata Allah Subhanahu wa taala. Cuman doanya dalam hati aja. Jangan menyambat ya Allah hendak motor, ya Allah hendak ini, ya Allah hendak ini. Batal sembahyangnya mengucapkan bahasa Indonesia tadi.
Paham? Doanya dalam hati aja. Cuman tetap harus memperbanyak doa. Itu daripada sujud. Kemudian wal julusu bainas sajdatain wa yasma'innu wujuban fil kul. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Jadi jangan langsung sujud dua kali. Sujud dulu, duduk, paham? Baru sujud lagi. Itu yang dinamakan duduk di antara dua sujud. Cuman di antara duduk di antara dua sujud ini dan juga di antara i'tidal. Jadi duduk di antara dua sujud dan i'tidal itu tidak boleh kita diam lama-lama. Kada boleh lawas berdiamnya. Jelas lah? Jadi pas i'tidal sami Allahu liman hamidah, jangan terlalu lawas. Paham? Karena i'tidal lawan duduk di antara dua sujud ini bukan tempat untuk berlawas-lawas. Paham? Sami Allahu liman hamidah aja. Ada semenit berdiam. Paham? Maka sholatnya tidak sah. Karena apa? I'tidal tadi bukan untuk berlama-lama. Paham? Atau pas di antara duduk di antara dua sujud. Sujud Allahu Akbar, duduk nih. Kali ingat mungkin kepikiran apa? Kelawasan duduknya. Baru saja ingat, oh kurang sujud ya, sujud pulang. Maka sholatnya apa? Tidak sah. Diulang lagi. Paham? Karena apa? I'tidal dan duduk di antara dua sujud tadi bukan tempat untuk berlama-lama. Apabila dia tahu hukumnya seperti ini dan dia mengerjakan dengan sengaja, maka sholatnya batal. Paham? Ini kan sudah tahu kita nih. Kalau kita sengaja melakukannya, paham? Maka sholat kita batal. Wa yatsma'innu wujuban fil kun. Dan juga wajib tumakninah di antara yang tiga tadi. Di antara duduk, di antara dua sujud dan di antara sujud dua kali itu wajib tumakninah. Diam sejenak. Seukuran subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Faham? Wa yaf'alu baqiyar rakaat kadzalik. Dan melakukan daripada sisa-sisa rakaat seperti itu pula. Faham? Jadi itu adalah rukun-rukun daripada rukun salat. Kemudian masuk tasyahudul awal wa quduhu sunnah wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri Al-Fakir pribadi dan bagi jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini sangat bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan bagi orang yang meninggal dunia Allah Subhanahu wa taala Allah ampuni dosa-dosanya. Dan bagi orang yang sakit mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Dan bagi orang yang mempunyai hajat Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajatnya. Dan mudah-mudahan berhadirnya kita di majelis ini menjadikan kita selalu beristiqomah di dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.